Coba deh bayangin sebuah sungai. Tapi jangan bayangin cuma sebagai air yang ngalir gitu aja ya. Anggap ini sebuah cerita, sebuah perjalanan panjang yang ngebentuk daratan dan bahkan peradaban kita. Yuk kita telusuri bareng-bareng kisahnya. Kedengarannya simpel ya pertanyaannya, tapi jawabannya, wow, itu membuka cerita yang super kompleks. Cerita soal geologi, ekologi, dan bahkan loh, cerita tentang kita sebagai manusia. Ini bukan sekedar jawaban, ini sebuah petualangan. Oke, siap. Ayo kita berlayar bareng. Kita bakal ikutin setiap belokannya, mulai dari sumber airnya di puncak gunung yang sepi, sampai nanti dia ketemu lautan luas di muara. Eits, tapi sebelum kita mulai petualangannya, kenalan dulu yuk sama tokoh utamanya. Sebenarnya, apa sih yang disebut sungai itu? Nah, kalau menurut aturan resmi di Indonesia, sungai itu ya jalur air bisa alami atau buatan, punya titik awal yaitu hulu dan titik akhir yaitu muara. Dan di kanan kirinya tuh ada batasnya yang jelas. Jadi bisa dibilang ini kayak pembuluh darahnya bumi, arteri kehidupan kita. Sekarang, coba lihat angka ini, 42.210. Wow, banyak banget kan? Itu adalah jumlah daerah aliran sungai atau DAS yang ada di Indonesia. Ini bukan cuma angka loh ya, ini bukti nyata betapa gedenya jaringan pembuluh darah yang ngasih kehidupan ke seluruh Nusantara. Benar-benar sistem sirkulasi raksasa buat negara kita. Oke, perjalanan kita dimulai dari titik nolnya, tempat paling suci bagi sebuah sungai, hulu. Disinilah tetesan air pertama mulai perjalanan panjangnya, menari menuju lautan. Sama kayak cerita di film-film, perjalanan sungai ini punya 3 babak utama. Ada hulu, ini bagian awalnya penuh energi. Terus bagian tengah, di mana dia mulai dewasa dan lebih tenang. Dan terakhir, ada hilir, ini babak akhirnya yang lebih bijak sebelum dia menyatu sama laut. Nah, ini bedanya kelihatan banget. Di bagian hulu, sungai itu ibarat anak muda yang lagi semangat-semangatnya. Alirannya deras, kencang, airnya jernih, dan saking kuatnya bisa mengikis bebatuan. Tapi pas sampai di hilir, dia berubah jadi kayak orang tua yang bijaksana. Alirannya tenang, sungainya jadi lebar, dan pelan-pelan dia melepaskan semua beban atau endapan yang dia bawa selama perjalanannya. Jadi, sambil mengalir, sungai itu nggak cuma bawa air loh, dia juga bawa banyak banget hadiah. Yuk kita bongkar satu-satu, apa aja sih hadiah yang dia kasih buat kita dan buat alam? Buat kita nih manusia, sungai itu udah kayak jantungnya peradaban. Coba pikirin deh, air yang kita minum, sawah yang subur buat makanan kita, itu semua dari sungai. Bahkan sungai jadi jalan tol air buat transportasi dan jadi sumber energi listrik yang nerangin rumah kita. Benar-benar jadi dasar dari semua kehidupan kita. Dan manfaatnya nggak cuma buat manusia, buat alam, sungai itu arsitek utamanya. Dia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan tumbuhan. Dia juga jadi sumber minum buat hewan-hewan di sekitarnya. Dan yang penting banget, sungai itu bisa jadi semacam benteng alami buat mencegah banjir. Tapi di setiap cerita kan selalu ada masalah, selalu ada musuhnya. Nah, buat sungai, musuh terbesarnya itu ternyata deket banget sama kita. Semua hadiah yang tadi kita bahas, air bersih, makanan, energi, sekarang itu terancam. Perjalanan panjang sungai yang udah berlangsung ribuan tahun ini, sayangnya, lagi kita ganggu. Dan ancamannya datang dari siapa? Ya, dari kita sendiri. Dari limbah pabrik dan sampah rumah tangga yang asal kita buang ke sungai. Dari penebangan pohon di pinggir sungai, sampai ke perubahan iklim yang bikin siklus airnya jadi kacau. Sadar atau enggak, kita ini lagi meracuni pembuluh darah kita sendiri. Terus gimana caranya kita tahu kalau sungai itu lagi sakit? Gampang kok lihatnya, warnanya berubah, jadi nggak jernih lagi, baunya jadi nggak enak, di dasarnya banyak endapan aneh, bahkan suhunya bisa berubah. Ini bukan lagi sekedar tanda-tanda, ini tuh udah kayak jeritan minta tolong dari sungai itu. Tapi tenang, cerita ini belum selesai kok. Akhir yang buruk itu bukan satu-satunya pilihan. Karena di setiap masalah selalu ada kesempatan buat pahlawan muncul. Dan pahlawannya, ya kita semua ini. Kutipan ini benar-benar ngena banget kan? Jaga kebersihan sungai, jaga kelestariannya, itu bukan cuma tugas pemerintah atau para aktivis. Ini tanggung jawab kita bareng-bareng. Kita semua yang tinggal di planet ini. Nah, sebelum kita selesai, coba deh berhenti sejenak dan pikirin ini. Cerita ini bukan tentang sungai yang jauh di sana. Coba ingat-ingat, pasti ada sungai yang paling dekat sama rumah kamu. Sungai itu punya ceritanya sendiri. Pertanyaan pentingnya sekarang adalah, di dalam cerita sungai itu, kita mau jadi siapa? Apa kita mau jadi penjahatnya? Cuma jadi penonton? Atau kita mau jadi pahlawannya?